semua jasa pala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Budi Handoyo. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kelesa almarhum, bebas dari penderitaan demi lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Bukunya ditutup. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah tentang pelimpahan jasa atau mendoakan yang telah meninggal. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar almarhum Bapak Budi Handoyo. Pada kesempatan ini, keluarga atau di saat momen cengbing ini, alias kita sedang bersilaturahmi dengan keluarga, dengan putra-putri dari Bapak Budi Handoyo. Yang biasanya cengbing nantinya bersilaturahminya itu di kuburan setelah bersih-bersih dan persembahan-persembahan. Di akhir-akhir ini memang saya juga sering mengikuti acara cengbing di wihara, di tempat ibadah. Ada yang mengatakan kalau cengbing di tempat ibadah, di wihara, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk di kuburan. Jadi bagi mereka yang mempunyai bakti yang tinggi kepada orang tua, tidak ada alasan tidak punya waktu untuk berkunjung, untuk menjenguk, ya, untuk mendoakan leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Lebih-lebih leluhur-leluhur itu adalah orang yang amat berjasa dalam kehidupan kita. Mengenang, mendoakan leluhur yang telah meninggal bukan saja dilakukan oleh satu suku bangsa. Beberapa suku bangsa di dunia ini mereka juga mengenang, mengingat leluhur-leluhur yang telah tiada. Ada beberapa cerita yang melatar belakangi kenapa keluarga yang masih hidup tetap memelihara, merawat, dan mendoakan yang telah meninggal. Ada sebuah cerita di salah satu suku bangsa tertentu di Indonesia ini. Ada seseorang yang pergi ke salah satu hutan. Di tengah hutan dia menemui atau ketemu, ya, melihat beberapa tulang-tulang yang berserakan. Rupanya tulang-tulang itu adalah tulang-tulang manusia. Kemudian dia berpikir alangkah kasihan sekali tulang-tulang ini tidak terawat. Kemudian secara spontan dia melepaskan bajunya, kemudian untuk madai, untuk mengumpulkan tulang-tulang itu, dan dibawa dan diperlakukan selayaknya sebagai manusia, selayaknya sebagai leluhur yang telah tiada. Sejak dia merawat, menolong kerangka-kerangka manusia itu, kehidupannya itu maju pesat. Dia menjalani bisnisnya maju pesat. Sebagai perumah tangga, keluarganya juga harmonis, tidak menemui kendala dan halangan apapun. Hidupnya praktis berubah ke arah kemajuan baik fisik maupun kemajuan-kemajuan yang lain. Dari peristiwa ini, dari kejadian ini, kemudian dia cerita dengan tetangga-tetangga, dengan saudara-saudara yang lain pun mendapat cerita juga melakukan hal yang sama. Dia merawat leluhur-leluhur yang telah tiada, dia mendoakan leluhur yang telah tiada, dia memberikan persembahan-persembahan yang telah tiada. Dan jadi omongan dan seolah-olah sebuah kesimpulan, merawat orang atau memelihara atau mendoakan orang yang telah mati atau leluhur yang telah tiada itu membawa keberkahan bagi keluarga, bagi usaha, dan juga kemajuan-kemajuan yang lain. Hingga sampai saat ini acara itu masih tetap dilestarikan. Dan pada bulan ini kita sebentar lagi akan, bagi saudara-saudara kita yang muslim, akan memasuki bulan puasa. Biasanya sebelum puasa itu bulan Ruwah, ya, bulan Ruwah itu
di mana mereka berkunjung di kuburan-kuburan untuk bersih-bersih kuburan-kuburan di bulan Ruah itu, juga mengenang jasa-jasa dari leluhur yang telah tiada. Dan sebentar lagi kita di kalangan masyarakat Chinese juga akan menyambut Cengbing, di mana keluarga-keluarga yang mempunyai kuburan pun datang berkunjung, memberikan persembahan-persembahan di kuburan dan memanjatkan doa-doa sebagai tanda bakti dan hormat kepada yang telah tiada. Semangat dari suku bangsa tersebut ternyata juga terbaca oleh dalam kehidupan Sang Buddha. Sang Buddha dalam kesempatan mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Jadi dalam kehidupan Buddha di masyarakat India pun ya merawat, memelihara leluhur yang telah tiada, mempersembahkan saji-sajian makanan yang telah tiada, itu juga pernah dilakukan di masa kehidupan Sang Buddha. Dan karena ini diajarkan oleh Sang Buddha, disetujui oleh Sang Buddha, merupakan hal yang positif yang diwariskan dari generasi-generasi hingga sampai saat ini pun wihara-wihara memfasilitasi umat Buddha untuk ingat kepada leluhur dengan acara cembing, dengan acara ulambana. Dan pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama mempunyai semangat yang sama dengan apa yang saya ceritakan tadi. Almarhum Bapak Budi Handoyo telah meninggalkan keluarga ini setahun yang lalu. Namun jasa dan pengorbanan beliau tentunya masih dikenang oleh keluarga, oleh putra-putrinya. Dan sebagai tanda bakti dan hormat pada kesempatan ini, bukan saja mempersembahkan sajian, namun mengundang tim doa kami untuk membawakan sutra, untuk membawakan doa-doa. Semoga dengan kekuatan doa yang telah kita baca bersama, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan persembahan-persembahan yang dipersembahkan ini akan segera mengkondisikan arwah mempunyai perasaan bahagia, dan perasaan bahagia itu akan mendorongnya telah di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera mungkin mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.